Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa melalui Renungan Harian Gereja Metodis Indonesia Distrik 5 Wilayah 1. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, terkhusus pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami datang di hadapan-Mu bersyukur. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan dapat kami mengerti, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mau kita dengarkan bersama-sama hari ini dari kitab Roma pasal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membaca ayat yang ke-6 tanpa mengurangi makna firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti dalam hati. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, tema yang mau kita renungkan bersama-sama, keinginan daging atau keinginan roh. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, sebagai manusia, sering sekali kita mengalami persoalan, mengalami pergumulan ketika kita diperhadapkan dengan pilihan apakah kita harus mengikuti keinginan daging atau keinginan roh. Dan ini juga yang dibahas oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma melalui pembacaan firman Tuhan hari ini. Bagaimana cara mereka untuk menentukan hidup mereka sampai akhir? Apakah hidup mereka itu menuju kebinasaan atau menuju kepada kehidupan? Dan Rasul Paulus di sini memulai perkataannya bahwa dengan pikiran kita yang dikuasai oleh daging, maka maut yang akan datang. Tetapi pikiran yang dikuasai oleh Roh Allah, maka hidup kita akan memperoleh damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang daging, di sini bukan dimaksud hanya sekedar tubuh manusia, melainkan yang dimaksud di sini berbicara tentang sifat-sifat manusia atau karakter manusia itu sendiri. Apakah sifat manusia itu melakukan kehendak Bapa atau melawan? Atau melakukan yang tidak berkenan kepada Bapa? Di sini Bapak Ibu Saudara, manusia sering sekali cenderung mengikuti keinginan dagingnya, keinginan duniawi, sehingga arah hidup mereka sesungguhnya menuju kepada kematian rohani. Terkadang secara duniawi Bapak Ibu, kita bisa berkata bahwa kita berhasil di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak tahu apakah dengan keberhasilan itu berhasil di hadapan Tuhan, melakukan yang berkenan bagi Tuhan atau tidak. Tetapi sebaliknya Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika pikiran dikuasai oleh roh, maka akan membawa kepada kehidupan dan damai sejahtera. Artinya, ketika kita mau dipimpin oleh roh, pikiran kita mau dipimpin oleh roh, maka kita akan memperoleh ketenangan dalam diri. Maka kita akan memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera di sini bukan hanya berbicara tanpa adanya masalah, persoalan, kesulitan Bapak Ibu. Tetapi damai sejahtera di sini juga karena adanya hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa pikiran yang dikuasai oleh daging akan mengalami perseteruan, perselisihan, persoalan dengan Allah. Orang yang hidupnya dikuasai oleh daging, orang yang hidupnya tidak mau mendengarkan firman Tuhan, inilah yang dikatakan akan menuju kepada kebinasaan.
Manusia tidak akan mampu melakukan kehendak Allah kalau manusia itu hidup terus di dalam kedagingan. Manusia tidak mampu melakukan apa yang berkenan bagi Allah kalau manusia itu terus hidup dalam dosa. Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan kita sebagai orang percaya tidak harus lagi dikendalikan oleh dosa. Tidak harus lagi dikendalikan oleh keinginan daging, tetapi harus dikendalikan oleh Roh Allah. Dalam firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar. Yang pertama, kita harus sadar bahwa hidup kita ini sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, selalu memang dilibatkan dengan berbagai pilihan. Setiap hari kita harus memilih, apakah kita akan memberi kehidupan untuk keinginan daging kita atau keinginan roh kita. Pilihan itu terlihat dari apa yang kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita ambil keputusan. Dan yang kedua, ketika kita sadar Bapak Ibu, kita harus membuka hati kita untuk mau dipimpin oleh Roh Allah. Artinya di sini kita harus mau mendengarkan firman Allah, berdoa, melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memiliki pengharapan walaupun tantangan, persoalan, kesulitan terjadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, dikatakan harus memiliki pengharapan. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan, yakinkan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita jadikan diri kita untuk terus dipimpin oleh Roh Allah. Roh Tuhan bekerja di dalam diri kita. Jangan kita biarkan diri kita ini terus mengikuti keinginan daging. Jangan kita biarkan hidup kita ini terus dipimpin oleh dosa, dipimpin oleh daging. Tetapi kita harus mau dipimpin oleh Roh. Kita harus mau mengikuti Roh Tuhan bekerja di dalam diri kita. Biarlah firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini, firman yang sudah kami dengarkan dan renungkan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kami, menjadi motivasi kami. Terima kasih Bapa, ampunkan kami dari dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.